hari ini firman Tuhan kepada kita. Kita belajar seperti Yesus, saudaraku, Dia sudah mengampuni kita. Jadi topiknya hari ini, diampuni untuk mengampuni, mengampuni tanpa batas. Bisa nggak? Bisa? Karena Yesus di dalam kita pasti bisa. Pada abad ini, orang bisa melakukan segala hal yang rusak, segala hal yang salah di mata Tuhan saat kehendaknya tidak dipenuhi. Oleh karena itu, kita harus menguasai kehendak kita. Walaupun mungkin segala hal adalah hak kita, tetapi firman Tuhan mengajari kita agar kita bisa menguasai kehendak kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, saat kehendak kita tidak bisa dikontrol, maka terjadi hal yang tidak baik. Maka terjadi hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi, merugikan banyak orang. Saudara pernah ingat nama Hitler? Yang sekolah pasti tahu lah ya. Hitler itu, dia adalah seorang yang berasal dari keturunan Jerman dan Yahudi. Hitler sangat benci kepada ayahnya. Kenapa? Ayahnya seorang Yahudi, tapi ayahnya ini meninggalkan ibunya. Jadi dia sangat dendam kepada ayahnya dan orang Yahudi. Dan pada saat Hitler ini seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin, ia banyak melaksanakan dendamnya pada orang-orang Yahudi. Dia banyak membunuh orang-orang Yahudi. Kenapa? Dia dikuasai kehendaknya yang mau balas dendam. Tokoh Alkitab seperti halnya Yunus. Tahu Yunus? Bukan Yunus Tregar ya. Yunus di Alkitab. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi ia malah pergi ke Tarsis. Kenapa? Niniwe ini adalah bangsa yang sudah membunuh keluarga Yunus. Dan saat Tuhan menyuruh Yunus memberitakan kabar keselamatan untuk bangsa Niniwe, oh, gak rela dia. Ia teringat masalah itu. Dan dia berbelok dari jalan Tuhan. Karena dia berpikir, kalau sudah diberitakan nanti kabar keselamatan, kabar pertobatan, udah pastilah bertobat orang Niniwe itu gak rela aku, kata pikirnya. Dia sudah membunuh keluarga aku semua. Lalu dia belok dari jalan Tuhan dan merugikan banyak orang. Puji Tuhan, dia bertobat. Perhatikan dua tokoh ini, Hitler dan Yunus. Karena tidak ada pengampunan, mereka melakukan hal yang salah di mata Tuhan dan merusak. Ini sudah biasa kita dengar tentang pengampunan, tetapi sulit untuk dilakukan bagi banyak orang, gak semua. Mengampuni dalam bahasa Yunani disebut apiemi. Artinya membiarkan pergi bebas, menghapus, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang sudah retak karena suatu kesalahan. Dengan kata lain, mengampuni adalah membiarkan pergi segala kebencian, segala sakit hati, segala kepahitan, segala kecewa, segala dendam. Pengampunan, seperti saya katakan tadi, adalah sebuah kata yang mudah sekali diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Namun orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus agar hidup dalam pengampunan seperti Yesus sendiri adalah teladan kita dalam mengampuni.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita baca dulu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita bergantian. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu lanjut ayat 22 dan kita bergantian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kau hapuskan karena kau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Sama-sama, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran penting dari firman Tuhan ini yang bukan hanya sekedar kita tahu, tapi harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, mengampuni itu tidak hitung-hitungan, tapi tanpa batas. Apa saudaraku? Ayat 21-22 kita baca tadi. Tadi kita baca diawali dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang bertanya? Simon Petrus, salah satu murid Yesus. Dan Yesus menjawab. Pertanyaannya apa? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dijawabnya sendiri. Sampai 7 kali. Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh pengalaman Petrus yang terlibat perselisihan paham dengan murid-murid yang lain. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 5, di situ dikisahkan murid-murid itu bertengkar. Bertengkar soal apa? Siapa yang terbesar? Siapa yang lebih dekat dengan Yesus? Siapa yang lebih dikasihi Yesus? Itu di ayat 1 sampai 5. Dan tentunya kalau bertengkar, pastilah ada kata-kata yang tidak baik. Pastilah Petrus juga merasa dizolimi karena dia orang yang paling mudah cakap, mudah ngomong. Mungkin banyak juga salahnya. Merasa diperlakukan tidak baik, perasaannya tersakiti, dan mungkin saja kenapa dia katakan 7 kali, mungkin sudah ada 6 kali mereka bertengkar dan dia selalu mungkin disakiti dan hatinya geram, tidak ada lagi maaf, sudah cukup. Namun sebelum dia kehilangan kesabaran, dia coba tanya kepada gurunya, yaitu Yesus, kira-kira berapa kali batasnya saya harus ampuni teman-temanku ini, saya harus ampuni kawan-kawanku ini? Dan seperti kita baca tadi, dia jawab sendiri, sampai 7 kali. Petrus berharap Yesus mendukung dia, karena 7 itu angka sempurna. 7 kali saja sudah cukup, itu sudah sangat banyak. Kenapa? Karena itu sudah melebihi kuota
Oh, Petrus berpikir ini sudah lebih dari kuota. Jadi kalau aku bilang 7 kali sama Yesus, pastilah aku didukungnya. Tapi perhatikan apa jawaban Yesus. Bukan 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Mendengar itu Petrus mulai hitung-hitungan di otaknya. 70 kali 7 kali. Oh, 490 kali. Di sini Yesus sedang mengajarkan pada Petrus bahwa engkau harus panjang sabar terhadap saudaramu yang berbuat salah kepadamu. Bahwa setiap kali saudaramu berbuat salah, engkau harus membuka pintu maaf. Jadi bukan hitung-hitungan. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, bukan hitung-hitungan mengampuni. Amin. Jadi 70 kali 7 itu simbol panjang sabar, bukan angka. Haleluya. Seperti Tuhan panjang sabar kepada kita. Coba kalau kita sikit salah, bisa benjol kepala kita di tiap hari. Seperti Tuhan panjang sabar kepada kita. Dengan kata lain, ketika mengampuni kesalahan orang lain, gak perlu menghitungnya. Berhentilah mengingat angka dan teruslah mengampuni. Jangan pernah berkata, sudah 3 kali dia aku ampuni ya, sudah 7 kali bahkan lebih aku ampuni, sudahlah, cukuplah itu. No. Haleluya. Jadi yang pertama kita pelajari hari ini, mengampuni itu tidak hitung-hitungan, tapi tanpa batas. Oh, bisa. Diucapkan mudah, tapi melakukannya ditolong Roh Kudus. Yang kedua, kita menerima pengampunan karena kasih karunia. Jadi kita yang sudah menerima pengampunan harus mengampuni sesama kita juga. Dan untuk dapat memahami konsep pengampunan ini, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Raja yang mengadakan perhitungan itu ialah Yesus. Dan hamba-hamba itu adalah kita, umatnya. Di dalam perumpamaan ini, hutang itu sama dengan dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Hutang atau dosa kita itu terdiri dari 2. Seorang hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Ini adalah gambaran hutang dosa kita yang sangat besar kepada Tuhan. Dan seorang kawan yang berhutang kepada hamba ini sebesar 100 dinar. Ini adalah gambaran hutang dosa sesama kita atau hutang dosa kita kepada sesama manusia. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan besar antara hutang kepada raja dengan hutang kepada sesama. Tadi kita baca, yaitu 10.000 talenta berbanding 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah satu hari kerja. Jadi untuk mendapat 6.000 dinar atau 1 talenta dibutuhkan, saudaraku, 6.000 hari kerja. Jadi kalau dihitung sekitar 17 tahun untuk 1 talenta. Nah, saudaraku, kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka 10.000 talenta adalah 60 juta dinar. Dan untuk mendapatkan 60 juta dinar, maka harus bekerja selama 60 juta hari, alias 164 tahun. Sampai mati pun gak dapat angka itu. Sementara 100 dinar bisa dicapai dalam 100 hari, dalam tempo 100 hari atau 3 bulan saja. Perhatikan, artinya 10.000 talenta adalah gambaran betapa besarnya dosa kita kepada Tuhan. Bahwa dosa kita kepada Tuhan selalu lebih besar dibanding dosa orang
supaya tidak menghitung-hitung berapa kesalahan orang lain kepada kita. Tujuannya adalah menolong kita untuk bisa mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Tidak menjadi soal berapa besar dosa orang itu kepada kita. Lagi-lagi sanggup? Itu tuntutan firman. Diusahakan. Haleluya. Berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang sangat besar itu, masakan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dalam Mazmur 86 ayat 15 berkata begini, saya baca, lihat Alkitab saudara. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tuhan menyediakan pengampunan yang amat sangat besar, amat luas, dan inilah konsep yang ditawarkan oleh Yesus kepada Petrus, juga kepada saya dan saudara. Haleluya. Sediakanlah pengampunan yang besar dan luas kepada semua orang, terutama mulai dari seisi rumahmu dulu. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak, anak mengampuni orang tua, sesama anggota tubuh Kristus, sesama pelayan. Sediakan pengampunan yang besar dan luas itu. Haleluya. Kalau Tuhan kita itu pun penyayang dan pengasih, anak-anaknya pun penyayang dan pengasih. Kalau Tuhan kita panjang sabar dan berlimpah kasih, anak-anaknya pun panjang sabar dan berlimpah kasih. Haleluya. Di ayat 27 dikatakan bahwa hutang hamba yang 10.000 talenta itu lunas. Sudah lunas. Siapa yang melunasi? Raja sendiri. Kenapa? Karena hamba itu tidak sanggup membayarnya. Kita baca tadi, walaupun istri dan anaknya dijual, gak cukup. 60 juta hari kerja, gak cukup kan? Gak akan bisa. Ini adalah gambaran belas kasihan Tuhan Yesus itu. Hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah gambaran bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan hutang dosa kita kepada Tuhan. Semuanya hanyalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 18 bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sampai 19 ya. Nah, itu dia. Jadi bukan karena hebat kita diampuni, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita baca juga Mika 7:19 menuliskan begini. Mika 7:19 sama-sama. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir laut itu adalah tempat yang sangat dalam, atau jurang di dasar lautan. Apapun yang sudah masuk ke sana gak bisa lagi kembali. Begitulah mengampuni itu. Betapa kontrasnya dengan kita. Dosa-dosa teman yang hanya 100 dinar tadi, banyak anak-anak Tuhan terus ingat dan hitung-hitung, bahkan tidak bersedia lagi mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Pelajaran ketiga hari ini, tidak mengampuni adalah kejahatan. Tadi kita baca ayat 28 sampai 32. Untuk orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, Yesus menyebutnya sebagai hamba yang jahat. Mengapa
Mengapa Yesus menyebut sebagai hamba yang jahat? Karena dia tidak melakukan kepada orang lain seperti yang telah dilakukan raja itu kepada dirinya. Apa itu? Kasih dan belas kasihan, yaitu diampuni untuk mengampuni. Itu tujuannya, diampuni. Hutangnya yang 10.000 talenta dihapuskan raja, tapi hutang temannya yang hanya 100 dinar, dia tidak mau menghapuskannya. Dia lupa bahwa hutangnya jauh lebih besar daripada hutang temannya itu. Bahkan dia bertindak lebih kasar lagi, mencekik leher temannya itu, memaksa untuk membayar hutangnya, bahkan menyeretnya ke penjara. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini, mencekik leher temannya dengan kata-katanya yang sangat jahat. Ini adalah gambaran orang yang sangat mementingkan diri, gambaran orang yang egois, mau ditolong tapi tidak mau menolong, mau diampuni tapi tidak mau mengampuni, mau selamat tapi tidak mau mengabarkan kabar keselamatan, tidak mau orang lain selamat. Tidak ada yang lebih jahat daripada orang seperti itu. Tidak mengampuni adalah kejahatan, dan orang jahat tidak masuk. Kalau tidak mengampuni, itu berlawanan dengan Yesus. Yesus adalah pemilik surga. Saudaraku, sadarilah, orang yang tidak mengampuni menyerupai setan, bukan menyerupai Kristus. Kenapa? Karena menyimpan kesalahan itu adalah tabiat setan. Itulah sebabnya mengapa Yesus katakan hamba yang tidak mau mengampuni itu adalah hamba yang jahat. Karena setan itu jahat. Dan yang keempat, Tuhan marah kepada orang yang tidak mengampuni dan diserahkan pada algojo, ayat 33 sampai 35 tadi. Bahwa Tuhan marah kalau kita tidak mengampuni. Tadi kita baca raja itu marah kepada hamba yang jahat, yang tidak mau mengampuni itu, dan dia serahkan ke algojo, lalu hutangnya pun harus dibayar. Padahal tadi sudah dilunasi. Kasihan kan? Kata algojo dari kata Yunani menyiksa, suatu pikiran yang menakutkan, kesakitan, penderitaan. Itulah algojo. Yesus menggambarkan apa jadinya bila seseorang memilih untuk tidak mengampuni, selalu dihantui pikiran-pikiran yang menyiksa, merasa menderita, dan kegelisahan yang selalu menyakiti dirinya. Perhatikan orang yang sakit hati terhadap saudaranya yang lain. Semua yang dibuat saudaranya itu salah, jadi dia sendiri menderita. Duduk salah, berdiri salah, apapun dibuat salah, berhasil pun dia salah. Itulah diserahkan pada algojo. Menderita dan kegelisahan yang selalu menyakiti diri sendiri. Perasaan yang sangat tidak enak, sangat merasakan adanya jurang pemisah dengan orang yang tidak kita ampuni tersebut. Dan setiap kali kita memikirkannya, kita merasa adanya kemarahan dan kebencian yang menggerogoti kedamaian dan ketenangan kita. Itulah algojo. Sangat tersiksa jika memilih untuk tidak mengampuni. Katakan, aku mengampuni semua orang. Katakan kiri kanan saudara, aku mengampunimu saudaraku. Ampuni juga aku. Haleluya. Saling, amin. Jangan hanya menuntut. Suami istri, jangan hanya menuntut. Haleluya. Saya pernah berkata kepada suami saya, aku aja yang ngalah gitu. Salah itu rupanya. Haleluya. Gak masalah, aku aja yang ngalah. Tetapi
Dua-dua bertumbuh, sama-sama mengalah. Haleluya. Mungkin saudara berkata, suami berkata, kebalikannya juga, suami saya juga berkata, aku aja yang ngalah katanya. Jadi dua-dua menuntun. Ya, jadi saudaraku, semua kita pasti pernah mengalaminya, amin. Siapapun yang mengalah, itulah jalan yang terbaik. Nah, saudara kekasih, bebaskan diri kita dari semua tuntutan si algojo. Bebaskan dirimu dari tuntutan si algojo. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari akar kepahitan yang beracun itu. Perhatikan, saat kita mengampuni, kita tidak sedang melakukannya untuk orang lain. Kita sedang melakukannya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan merasa hebat sudah mengampuni. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Haleluya. Matius 6:14-15 berkata begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, apa katanya? Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita mengampuni itu kebaikan kita. Kalau begitu, nggak ada gunanya tiap hari berdoa, ampuni aku Tuhan, kalau kita sendiri tidak percuma. Karena dosa orang, maksud saya, karena dosa kita tidak akan pernah diampuni dan selamanya akan tetap jadi dosa dan selamanya akan tetap jadi orang berdosa. Dan paling parah, jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, orang jahat tidak masuk. Mungkin saudara katakan, tapi terlalu sakit hati saya. Saya telah dirugikan. Saya sudah dimaki-maki. Saya sudah digosipi. Saya sudah difitnah. Dan lain sebagainya. Ketahuilah, itu belum seberapa. Itu belum seberapa dibanding penderitaan Yesus. Ketika Yesus disiksa, dianiaya, disalibkan, yang tanggal 15 nanti kita rayakan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Begitu aja kita. Oh, haleluya. To the point dia ya. Suami pun berkata, ampunilah istriku. Haleluya. Saudaraku, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan di hatimu, tugas kita orang percaya adalah melepaskan pengampunan dan mempercayai Tuhan melakukan apa yang menjadi haknya. Roma 12:19 berkata, pembalasan itu adalah hak, bukan hak kita. Memang kadang tergoda hati ini kalau sudah dilukai, marah dia. Tokok kalau kepalanya itu Tuhan, bisa kita ngomong gitu. Tapi kalau kita sadar lagi, coba kalau aku salah di tokok Tuhan, kan bahaya. Itu sebabnya kita yang sudah lahir baru ini, yang sudah penuh Roh Kudus ini, bisa mengampuni tanpa batas. Haleluya. Jadi sampai berapa kali kita mengampuni? No. Itu angka. Sampai berapa kali kita mengampuni? Tanpa batas. Itu jawabnya, bukan 70 kali 7 kali. Itu Yesus mengajarkan panjang sabar, bukan angka. Haleluya. Ampunilah tanpa
setelah ini kita bangkit berdiri. Kolose 3:13. Kolose 3:13. Sama-sama 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bisa? Karena Tuhan yang bilang pasti bisa. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Mungkin kita berkata, nanti aku dibodoh-bodohin, nanti aku dipikirnya orang yang gak berguna, mungkin nanti aku dibilangnya memang Kristen ini bisa dibodoh-bodohin. No. Tuhan pembalas. Jangan ambil bagian Tuhan. Minggu lalu kita belajar, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah menjauhkan pelanggaran kita. Jauh ke tubir laut, Dia lemparkan dosa kita. Itu sebabnya apapun kesalahan orang, jangan membuatmu terganggu. Jangan sampai kami bisa berdoa, rugi. Jangan sampai kami bisa melayani, rugi. Jangan sampai selera makan, asam lambungmu naik. Iya loh, sakit hati bisa asam lambung naik. Ya. Gak mengampuni bisa asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, segala virus akan datang. Sebabnya lepaskan saja tanpa batas. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Yeah.